Mike, kalau lu lihat nih Mike ya, dengan kondisi ISG kayak sekarang ya, of course lah kita tahu ISG ini kan cuma angka ya Mike ya, sebenarnya. Di dalamnya itu kan banyak saham yang, Yes. sorry to say, misalnya gerakannya tuh apa nggak kayak ISG lah gitu ya. Nah, jadi menurut Mike sendiri itu kondisi seperti sekarang itu kalau dibilang challenging itu seberapa challenging Mike? Oh, saat ini tuh very very challenging ya. Jadi teman-teman saya yang profesional trader, even jauh-jauh lebih profesional dari saya lagi, bahkan teman-teman saya yang di farm segala macam itu rata-rata memang lagi struggling. Nah, alasannya kenapa? Bukan karena kondisi ekonomi kita jelek, bukan karena kondisi fundamental kita jelek, bukan juga karena perusahaan susah dianalisa, tapi memang marketnya ya saham itu ada dua hal yang berbeda yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah sektor real, yaitu di mana perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang contohnya kayak teman-teman beli sabun atau ada produksi di bidang komoditas, kemudian produksi barang dan jasa, sementara ada market di mana khusus untuk memperdagangkan harga sahamnya. Jadi itu dua hal yang literally sebenarnya saling connect, tapi pada prakteknya memang terkadang terdapat sedikit perbedaan. Dan disinilah ada perbedaan bahwa market yang terjadi itu ada potensi. Saat ini tuh memang kondisi marketnya yang susah, bukan ekonomi kita yang susah. GDP kita oke. Even kita punya trade balance memang melemah, tapi itu masih better dibanding negara-negara lain. Nah, jadi itu bukan masalah something yang nggak benar di fundamental ekonomi kita, itu hanya masalah di marketnya yang saat ini very very hard to say gitu. Iya, iya, setuju banget ya sama Mike ya. Even kalau kita tanya bener yang Mike bilang tadi, nggak cuma yang trader ya Mike ya. Even kalau apa, lu tanya ke fund-fund gitu ya situasi kayak sekarang itu nggak gampang gitu ya Mike ya kondisinya karena berbagai sektor tuh gantian nih Mike. Bener-bener susah ditebak. Seminggu yang naik ini, terus masuk sini. Minggu depan ternyata sektor yang lain yang main gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang sustain gitu ya. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sektor defensif itu udah mulai main lagi nih Mac ya. Bisa dibilang kayak Indofood, Ya. Unilever, ICBP, itu semua perform very well. Nah ini mumpung teman-teman pada rame di komen, mungkin teman-teman bisa komen juga tuh. Portfolio tahun ini udah minus berapa nih year to date. Jadi biar aku sama PMI biar bisa lihat juga. Bertahun ini minusnya udah berapa nih year to date. Nanti kita lihat gitu. Nah oke, mungkin kita akan masuk ke ini kali ya Mike ya, langsung ya ke study case pertama gini Mike ya. Eh, apa Yes. nih Mike, saham apa yang lu highlight bulan ini tuh yang bisa dibilang membuat lu kayak agak sedikit, waduh kok bisa salah begini ya gitu loh. Padahal udah entry-nya gue udah bener gitu. Mm-mm. Nah, yang paling shocking itu terus yang pasti yang paling downside-nya paling dalam ya, dan downside yang paling dalam biasanya terjadi kalau seandainya dia sudah upside dengan kencang. Karena apa yang naik kencang pasti koreksinya akan kencang, which is itu salah satunya Ya, komoditi. Nah, trading saya di komoditas belakangan ini itu very bad. Dimulai dari Adaro, Indi, kemudian beberapa saham nikel seperti Harum, itu semua boleh dikatakan enggak semua trennya patah, tapi penurunannya itu di luar wajar. Nah, jadi even pun kalau teman-teman coba deh, teman-teman ngelihat broksum-broksum yang ngumpulin saham-saham komoditi. Contohnya di call, contohnya di let's say Adaro, ITMG, let's say Indi, let's say saham-saham lain itu akumnya itu boleh dibilang lumayan oke. Which is akumnya itu good, tapi harganya masih aja dibanting. Yang akum harganya masih aja dibanting. Even waktu kita live trade, saham yang biasanya setup ini tuh udah jelas dia bakal ngarah ke atas. Even bisa naik 5%, 10%, dan trennya itu bakal mulai naik. Tapi di counter lagi sama market. Contohnya yang terjadi today. Pagi market bagus. Di sesi 2 semuanya di counter turun ke bawah. Dan itu boleh dibilang yang pagi, yang ngangkat saham-saham di pagi, itu di sesi 2 itu frustasi semua. Enggak perlu saya ngelihat dia punya psikologis, nggak perlu saya kenal orangnya, tapi kelihatan dari market cara bantingannya, cara dia ngebuang saham yang udah dia angkat, cara dia cut loss boleh dibilang market maker atau majority money, tapi nggak di semua saham. Itu memang kelihatan frustasi di market today, dan itu juga terjadi di saya. Memang saya hari ini juga beberapa loss seperti di saham Doit, kemudian beberapa saham lain juga ada yang loss gitu, karena yang harusnya kenceng, harusnya bisa close di high, dibanting lagi, karena ini berhubung juga dekat dengan nanti malam ya, atau besok nanti malam ya ada Powell speech. Nah kemudian ya kita nanti dan besok Mike.
Oh, Dua besok. kali dia. Oke. Dua kali. Ah, Dan nanti dan besok. Nanti dan besok. Wow, which is itu very bakal Oke. kasih volatilitas. Terus yang kedua, Iya. suku bunga di Indonesia kemungkinan nggak naik. Karena kalau nggak naik, artinya kan kalau seandainya suku bunga di US itu mendekati, let's say 2%, kita baru 3% lebih, selisih 1% lebih, ngapain saya nabung di rupiah, mending saya nabung di dolar, kan? Itu mungkin view dari investor, sehingga tadi memang ada capital, ada beberapa outflow di bursa kita. Dan boleh dibilang kalau teman-teman trading, saya nggak tahu ya, kalau seandainya teman-teman ambil 5 posisi, 5-5-nya profit, saya pengen banget berguru sama teman-teman gitu. Benar-benar, ini benar-benar jujur gitu. Karena posisiku hari ini yang profit cuma 2, 3-nya loss gitu. Dan itu boleh dikatakan bukan, setelah saya selidiki lagi, setelah saya lihat lagi, bukan karena posisi saya salah, bukan karena entry saya salah, bukan karena saya salah pilih saham juga, tapi memang ternyata marketnya nggak memungkinkan. Dan ternyata di saham yang saya entry, majority loss saya itu masih lebih unggul dibanding loss-nya majority gitu. Jadi ya, which is mungkin karena memang marketnya memang lagi nggak memungkinkan untuk di trading. That's why strategi ini, kalau kita bicara strategi ya, saya sering banget ngadapin market kayak begini. Market yang bikin frustrated, market yang bikin kayak seolah-olah teknikal tuh nggak gunanya, market yang bikin seolah-olah kayak baca flow itu nggak ada gunanya, market yang bikin seolah-olah kayak fundamental tuh nggak ada gunanya. Ini kan kalau kita bicara fundamental, semua saham jatuh gitu. Even yang the best pun tetap jatuh, even yang fundamentalnya very strong juga tetap jatuh. Nah, pilihannya tuh cuma satu. Jadi ketika market jelek, kurangi porsi, justru jangan didouble. Nah, kebanyakan tuh yang mau ngedouble, ngelipatin lossnya, malahan lossnya makin berlipat terus makin dalam. Nah, that's why saya harus akuin bahwa this is one of my fail trade. Itu salah satunya hari ini ada di Doit. Kemudian Raja enggak, masih oke. Dan kayak beberapa saham lain yang masih turun tapi masih dalam range oke saya gitu. Tapi posisi masih floating loss. Ya. Mike, kalau gue perhatiin ya, selama 2-3 minggu ini terutama ya, banyak saham itu behavior-nya itu kan pagi naik kenceng, ya kan? Sore itu bisa turun. Dibanting, yes. Ya kan? We have seen that before. Contoh hari ini ADMR. Pagi-pagi kayaknya semua orang udah happy nih. Dia rebound gitu kan. Tiba-tiba sesi 2 jadi minus gitu kan. Nah, ini kejadian yang sudah menurut gue udah terlalu lumayan sering ya berulang selama 2-3 minggu ini gitu kan. Nah, cuma di waktu yang bersamaan nih ya, kalau lu tipenya terlepas terlalu cepat juga gitu ya pada akhirnya bisa aja sahamnya tipenya naiknya kenceng-kenceng lagi gitu kan. Kayak ada lah juga beberapa saham yang naiknya tuh kenceng-kenceng terus gitu kan. Nah, dalam kondisi kayak sekarang Mike, yang lu suggest itu sebenarnya anggap misalnya punya cash 100% gitu ya, itu tuh paling enak tuh stock portion tuh berapa Mike? Paling gede 20 kalau di opini saya. Paling gede itu 20%. Oke. Nah, jadi 80% ini bisa kalian gunakan untuk parkir. Nah, parkir ini bisa teman-teman pakai untuk trading harian. Contohnya kayak hari ini ada yang oke. Nah, teman-teman bisa entry, tapi itu hanya untuk scalping atau hanya untuk trading dalam waktu fast period gitu. Karena saya perhatiin ya, kalau teman-teman trading buy on breakout di market begini, tewas. Dan saya beberapa gagal juga karena mencoba trading buy on breakout, tewas. Trading buy on breakout, tewas. Kelihatannya bagus, break resist, sesi 2 dibanting. Habis itu saya mikir, ini apa saya dikerjain atau apa? Tapi setelah saya cek Dropsum, ternyata banyak broker-broker asing juga banyak yang boleh dikatakan fee-nya jauh di atas daripada closing. Jadi mereka juga masih rugi gitu. Mereka juga boleh dikatakan ya kelihatan frustrated. Ada yang cut loss dari broker-broker gede, belinya sekian, jualnya lebih gede gitu. Jadi kebanyakan kalau di market begini kita maksa trading, I think it's not wise. Kecuali ya teman-teman yang saya bilang tadi, kalau seandainya teman-teman hari ini contohnya ambil 5 posisi, 5-5-nya profit, aku pengen belajar tuh, bener. Iya benar. Dan kita lihat juga 2 minggu terakhir ini banyak kejadian-kejadian juga yang mengejutkan ya Mac ya. Contoh misalnya kita pakai yang simple MDKA gitu kan. Yes. Udah anteng di 52 ya kan, market turun dia bertahan. Tiba-tiba kena dilation index MAVS out of nowhere kayak gitu kan. Yes. Dan akhirnya ya udah teman-temannya yang satu sektor yang komoditi lah kita bilang ya, Adaro ya kan. Terus juga mungkin ya banyak lah yang turun juga kan, Pains, Inco itu pada turun-turun semua. Jadi memang dalam kondisi market yang kayak sekarang udah secara flow susah dibaca menurut Mike ya. Terus juga technical juga
kebanyakan whip show nih ya lately ya, bisa dibilang ya, apa breakout terus balik lagi, dan kadang-kadang kita ini juga ya, tiba-tiba ada sentimen yang apa, tiba-tiba tuh bisa surprise kita gitu kan. Yes. Oke. But Nah, tapi Mike. kuncinya ini, bro. Kalau menurutku itu pentingnya kenapa kita nggak bisa cuman berharap atau punya satu view technical, murni technical. At least kita tahu ini market lagi ngapain, ini market lagi mau kemana. Nah, that's why jaga-jaga posisi 80% cash itu untuk kita gunakan saat kita bisa atau mulai melihat bottoming yang ada di saham-saham pilihan. Nah, saham-saham pilihan ini apa? To be honest, kalau kita pakai technical bisa, tapi kan apakah mungkin kita ngelihat 700 saham satu-satu? Nah, yang pasti secara salah satu screening kita adalah melihat apa yang terjadi di kondisi fundamental. Nah, contohnya kayak makro, nanti ke depan MDKA even pun di-delete dari MVIS. But I think nanti kalau seandainya market pulih atau seandainya let's say proyek-proyek EV itu udah semakin berjalan, nah itu salah satu super stock saya kalau MDKA. Tapi untuk saat ini entry boleh nggak? Boleh, tapi tidak dengan full porsi. Jadi kalau seperti yang bro bilang ya, Stanley apa itu namanya tuh? Stanley Druckenmiller. Ya, Stanley Druckenmiller. Dia bilang begini. Ini unik karena dia bilang kamu bisa put your portion di satu basket full gitu. Tapi bukan berarti cuma satu saham. Nah, dan dia juga bilang gini, ketika dia selalu meyakini siapapun itu, bukan cuma satu orang, bukan cuma personal, tapi juga seorang hedge fund atau sekelompok fund, siapapun itu pasti ada dalam masa performance bagus atau lagi performance jelek. Nah, tapi at the end, itu bukan masalah saham yang dipilih, tapi bagaimana kamu menurunkan porsi kamu di saat performa kamu jelek, dan kamu melipat gandakan kamu punya porsi ketika performance kamu lagi bagus. Nah, itu yang saya pelajari banget, dan ternyata itu memang benar. Kayak di saat-saat lagi susah gini, ya kurangilah porsi kalian gitu. Iya, betul. Dan memang ya, teman-teman, ini sebenarnya gue belajar banyak juga dari Bill O'Neill ya, Mike ya. Bill O'Neill itu ada bilang gitu ya, dia udah pelajarin gitu karakteristik market selama 100 tahun terakhir. Dia bilang memang kalau market lagi bearish, lu mau trading apapun tuh pasti susah gitu ya. Karena kenapa? Lu beli hari ini gitu ya, kalau marketnya lagi trennya jelek ya turun gitu kan. Nah, tapi kalau kamu mau coba pasang posisi nge-short juga, market ini kan kadang-kadang kalau technical rebound tuh kenceng ya Mike ya, lebih kenceng daripada pas turunnya kan. Kalau lagi yang gitu barrel itu, ya itu kamu kemakan juga gitu kalau misalnya pasang posisi short misalnya di market luar gitu kan. Nah, dia juga bilang market itu 37% pergerakannya itu biasa itu akan ngikutin indeks gitu kan, saham gitu ya. Nah, 12% itu tuh akan ngikutin sektornya gitu bisa dibilang. Jadi bisa dibilang separuh pergerakan saham 37-12 itu kan kurang lebih 49% ya, berarti separuh kita anggap ya. Itu aja cara nggak langsung bahwa ya sektor kondisi si indeksnya itu penting juga gitu loh. Maksudnya iya, maksudnya environment yang baik itu akan mendukung strategi kita juga. Jadi nggak heran sih kalau misalnya ada yang coba buy on weakness, lagi buy on breakout ya Mark ya. Karena kalau kita dengar-dengar juga apa yang trader-trader yang jagoan kayak Mark Minervini dan segala macam itu juga bilang ya dalam kondisi sekarang bahasa Mark Minervini itu kan hard penny environment nih, di mana ya lu pakai breakout atau apa itu very likely to fail. Jadi makanya yang sekarang dilakukan Mark Minervini itu dalam kondisi market sekarang, ketika breakout dia pasang posisi beli, tapi 2-3 hari naik dia udah jual Mike. Dia udah gak peduli dah kalau itu saham naik lagi kayak Raja atau kayak PNBN gitu ya naik lagi, ya udah not my ini, dia bilang bukan rezeki gua kalau kayak gitu. Ya selalu. Nah, jadi menurut Mike ya benar. Jadi menurut Mike kalau orang sekarang main breakout, gini kan bulan ini menurut lu kan breakoutnya tuh kan agak susah gitu ya dilakuin ya. Nah tapi kan balik lagi Mike, market is always right, itu yang kita pelajarin kan. Mau kita bilang marketnya nggak enak atau apa, bukan marketnya harus adjust sama kita kan, tapi kita yang harus adjust sama market, ya kan, nggak ada pilihan lain nih teman-teman. Kita mainnya di market ya, kita harus ikutin market punya environment. Nah, jadi menurut lu Mike, dari strategi buy on breakout lu apa yang harus diimprove berarti dengan kondisi market kayak sekarang? Apakah berarti mungkin beli sebelum breakout harus dicoba, maksudnya mungkin 1-2 tick sebelum breakout coba dulu nih, atau belinya gede setelah breakout terus langsung scaling out jual cuma naik 2-3%, atau ya udah deh daripada gue pusing gue beli kecil aja ya, terus gue berharap lah siapa tuh kayak Bell gitu kan, BELL itu tuh yang naik terus gitu kan, breakout bertahan tuh naik terus tuh, atau zone gitu atau segala macam gitu. Pilihan terbaik yang pernah aku yang dari pengalamanku adalah satu,
ketika ada saham breakout, pasti kan kita takut juga kalau kita ketinggalan barang kan. Jeleknya market bearish tuh begitu. Bener yang kata Bro Billy bilang. Di market bearish pasti volatil, satu, naik turun cepat. Jadi ketika market bearish kita porsi cash gede nih, kita ngelihat saham naik 7%, 8%, plus 8% hijau lagi. Apalagi kita sering lihat sahamnya. Contoh teman-teman mungkin sering ngelihat kayak apa deh, Adaro gitu kan, belakangan kan hot. Nah, teman-teman tiba-tiba ngelihat Adaro plus 7%, gua udah lepas, pasti kan jadi pengen beli gitu kan. Plus 7% jadinya pengen beli gitu, karena dia hijau. Itu psikologis. Wajar banget kalau kita pengen beli. Nah, satu, coba lihat posisinya di resist atau baru rally dari support. Nah, kalau seandainya baru rally dari support, kalian boleh entry dengan porsi lebih gede. Nah, tapi kalau seandainya itu break resist, jawabannya cuma satu. Entry lah dengan porsi yang kecil. Karena mencegah whipsaw ketika dia turun balik ke bawah, nah di situ kalian bisa average dengan porsi yang lebih gede. Nah, itu terjadi juga di saya di Doit. Di mana? Saya merasa bahwa Doit itu kan 390 400 itu titik resisten. Breakout today, sempat 412 kalau nggak salah. Sesi 2 turun. Nah, low daripada Doit itu di 370-an. Which is 400 ke 370 itu lebar banget. Itu bisa minus belasan persen. Nah, tapi kalau saya entry cuma 5% porsi, cuma entry 3% porsi, which is no problem kan. Nah, di bawah kita bisa entry lagi. Nah, justru gimana ya? Menikmati atau boleh dikatakan kita enjoy the process ketika market bearish seperti ini, itu bisa membuat kita jauh lebih confident ketika market udah bullish. Itu salah satu keunggulan kalau kita seandainya bisa enjoy market bearish. Kita bisa rasakan ritme market bearish. Nah, tapi ingat, kalau seandainya kalian merit atau masuk ke market bearish di porsi equity yang gede, nah, nanti bukan cuma pengalaman yang didapat, tapi mental juga kena, itu bahayanya. Iya, Akan jauh lebih setuju. baik pakai porsi yang kecil-kecil aja. Karena ada satu hal yang penting tuh begini. Banyak orang yang merasa kalau udah loss, aku tinggal top up gitu. Kenapa sih nggak ada kontrol diri? Seandainya aku udah loss, market lagi jelek, kenapa nggak aku bekukan 80% duitku, 20% yang aku tradingkan gitu. Sejelek-jeleknya minus 20%, 20% kalian trading sejelek-jeleknya rugi berapa sih? 30%, let's say. 30% dari 20% itu kan berapa? 6% doang gitu. Sejelek-jeleknya itu. Tapi kalian udah menikmati ritme market bearish dan kalian udah dapatkan pengalaman di situ, dan itulah yang paling terkadang tuh yang kita nggak rasakan kalau itu tuh something gitu. Itu tuh juga profit kalau menurutku, karena kamu dapat experience dari market bearish. Satu hal ya. Setuju. Kita belajar lebih banyak di market bearish daripada profit. Ya. Betul. Daripada market bullish kali, Mike ya. Oh ya, dari market kita belajar. Yes, sorry. Ya. Itu benar banget ya yang Mike bilang ya, teman-teman ya. Pada saat market bearish gitu ya, sebenarnya itu adalah waktu untuk kita belajar ya, Mike ya. Kalau orang bilang kan, a smooth sea never made a good sailor gitu ya. Laut yang tenang nggak bakal bikin pelaut yang handal gitu ya. So actually sekarang itu ombaknya memang besar sih, harus diakuin gitu ya. Kadang-kadang ada badai juga dan segala macam. Jadi emang di saat market lagi kayak sekarang tuh bener juga yang Mike bilang ya, bahwa kalau sekarang tuh mending kalau main kecil-kecil ya Mike ya, mungkin ya, main kecil-kecil sambil perhatiin, maksudnya belajar gitu. Maksudnya selama ini mungkin kalau beli breakout takut gitu ya, takut ketipu gitu kan. Nah sekarang mungkin trying beli kecil. Jadi lihat, nanti teman-teman bisa bedain karakteristik breakout itu. Biasa habis breakout berapa hari sih dia akan pullback, habis itu lanjut. Mana saham yang mungkin habis breakout tipe candlenya langsung terabas, model kayak BL gitu kan, udah naik terus nggak ada pakai remnya kayak gitu kan, atau saham yang false breakout. Jadi memang ini waktu yang tepat juga sebenarnya untuk belajar. Nah kalau tadi gue lihat itu ya, ada yang bilang ya makanya, wah ini udah waktunya healing nih permasalahannya. Ada nggak yang bisa liburan tapi tenang lihat portfolionya turun gitu kan? lu pergi ke puncak, lu pergi ke Europe gitu kan, tapi tiap hari barang lu ARB terus gitu, ya mendingan sih tinggal di rumah aja sih daripada liburan gitu kan, ngabisin duit tapi harga sahamnya tetap turun terus gitu. Dan memang benar juga kalau gue belajar ya, kayak Mike Minervini juga bilang dalam kondisi kayak sekarang biasa ya, Mark Minervini selalu bilang setiap dia biasa breakout naik 20%, 25%, dia akan scaling out keluar dari sahamnya. Nah, dalam kondisi kayak sekarang, dia
akan turunkan itu. Jadi mungkin naik sampai 5%, 6%, itu dia udah check out. Jadi kalau dulu market lagi bullish dia akan ngincer 20 sampai 25, sekarang dia 5 sampai 6%. Jadi memang jadi gini, kalau biasa target profit tinggi, stop loss misalnya 7 ya, kalau Mark Minerv ini, sekarang kayak diketatin sama dia. Stop loss jadi 3, target profit itu jadi 6. Jadi rasio berkurang nih, jadi 2:1 daripada dia biasa 3:1 gitu ya. Nah, menurut lu gimana, Mike? Apa view Mark Minerv ini dengan strategi seperti itu di kondisi market kayak sekarang? Itu ada di buku Mark Minerv ini, judulnya Trade Like a champion. Trade Like a Champion kalau nggak salah. Yes, dia ada bilang. Dan itu juga masih dia galakan di Twitter. Jadi, gimana sih cara cari saham yang naik 50% di market begini? It's very hard gitu. Susah. Even gorengan yang naik, kalau teman-teman perhatiin, itu boleh dikatakan saham-saham penny stock yang naik. Itu bukan penny stock yang teratur gitu. Kan banyak tuh penny stock yang naik, turun tapi nggak making new low atau sideways doang. Ini penny stocks yang naik, itu yang tiap hari lower low. Siapa yang berani beli tiap hari lower low gitu? Kan enggak. Itu udah boleh dikatakan kayak gini. Ini kalau di clue saya ya. Kenapa saham Trendliner bisa tiba-tiba naik? Contoh, market jelek nih. Semua investor takut mau beli apapun. Semua trader takut mau beli apapun. Banyak cash dong, otomatis. Nah, triggerlah saham-saham kecil yang nggak pernah dilirik orang, yang volumenya kecil, diangkat, plop, dicoba. Kemudian banyak yang mau entry. Jadi itu udah kayak di Roma gitu, kayak di Colosseum gitu. Siapa bunuh-bunuhan kayak begitu. Siapa bunuh-bunuhan yang paling cepat, itu yang paling benar, paling yang akan menang gitu. That's why biasanya saya nggak mengikuti volatilitas di Trendliner, itu satu. Nah, yang kedua, Mark Minerv ini memang selalu mengatakan di market bearish. Trading di dalam waktu short term itu bisa membantu portofolio. Dan itu yang memang bisa kita lakukan di market kita juga. Kenapa? Karena contoh deh, Adaro naik 10% di market begini. Mungkin nggak sih? Mungkin, tapi potensinya tuh kecil banget gitu. That's why, kayak kalau saat ini tuh kalian entry udah cuma 3-4-5%, ya udah. Better segera trailing stop gitu. Yang paling salah tuh begini. Kebanyakan begini bro. Biasanya di market bullish 20%, 30%, kemudian taking profit. Atau enggak dari 30% turun baru taking profit. Nah, ini entry. Udah dapat 5, 6, 7%, ngerasa kayak, nanti juga bisa 10, 20. Nah, ujung-ujung turun, ujung-ujung didiemin malahan balik minus. Hari ini ADMR sempat plus 8%, closingnya minus, bayangin. Dalam satu hari. Ya, nah, volatilitasnya itu is very, 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 very hard ya. Nah, sementara kalau kita lihat ya, ADMR, top broker itu dibeli oleh DX, BK, dan ZP. Total 3 broker ini itu berada di angka kurang lebih 90 miliar. Sementara top 3 sell itu di angka kurang lebih 60-70 miliar. Masih akum ADMR today. Average dari BK itu JP Morgan itu di 1830. Lihat closingnya ADMR berapa. Rugi nggak mereka? Jawabannya rugi. Average dari ZP 1862, even higher. Sebesar 18 bio. Rugi nggak mereka? Jawabannya jelas rugi. Tapi memang setiap kenaikan saham yang ada di IHSG saat ini, pasti ada penunggunya. Pasti ada seller-seller yang manfaatin keluar untuk raise cash. Kalau seandainya, contohnya, fund kena rhythm, setiap ada yang naik, pasti mereka harus jual kan? Ya, betul. Benar. Contohnya, dan kadang-kadang kita harus jual yang best performer kita, Mike. Oke. Kita jual best performer stok kita untuk cover yang lagi turun kan. Apalagi kalau yang turun liquidity-nya nggak ada. Kita mau nggak mau jual biasa yang paling liquid dulu kan. Kita biasa buang dulu. Itu ada yang komen lucu tuh. Very, very extreme, Mike, kalau seandainya kehabisan kosakata. Saya mau bilang very, very kejam juga nggak benar gitu. Tapi kalau dikatakan ekstrim, ya yes gitu. Jadi memang kayak contohnya gini, saya fund manager. Saya kelola dana contoh 1 triliun. Karena market jelek, banyak nasabah saya mau rhythm gitu, mau tarik duit gitu. Nah, saya tetap harus jual porsi saya yang di market. Ya, yang pasti yang naiknya kencang saya jual, naiknya kencang saya jual. Meskipun flow mau sebagus apapun, saya jual. Nah, makanya saham yang naik di market seperti ini itu bakal kayak ada serigala lapar yang cash out gitu. Nah, ada yang naik kencang, cash out. Nah, tergantung seller sama buyer mana lebih kuat. Nah, itu yang terkadang perlu jadi perhatian, bahwa di market seperti ini kurangi porsi itu jawaban yang pilihan yang paling wise dan paling mudah untuk dilakukan. Ya, setuju.
Dan itu juga kadang-kadang berlaku, Mike, untuk industri mutual fund gitu ya. Oke. Ini kalau dari pengalaman nih, Mike, ya, kita ngomong pengalaman. Ada reksadana A, B, C gitu ya. Yang A tuh paling perform, Mike, plus 10%. Kita anggap ada satu institusi beli reksadana A, B, C gitu ya. Nah, misalnya zaman dulu gua gitu ya, reksadana A naik 10%, reksadana B minus 2%, reksadana C minus 3% nih teman-teman. Logically, logiknya adalah kalau dulu kita misalnya nih trader saham, kita kan selalu belajar cut the loser, ride the winner. Itu yang kita pelajari ya, cut the loser, ride the winner. Nah, tapi kadang-kadang nggak berlaku, Mike, untuk institusi-institusi tertentu. Dia lihat di buku mereka, oh, yang perform, yang udah cuan nih, kan kita nggak boleh rugi nih kalau bisa kan pembukuannya kan. Yang dijual punya siapa, Mike? Punya reksadana A. Yang A dijual. Nah, teman-teman harus tahu, yang namanya reksadana lagi perform, berarti barangnya lagi bagus-bagus dong. Logikanya nih ya, reksadana A berarti barangnya lagi bagus-bagus semua. Datanglah redemption wave. Mau nggak mau yang dibuang yang mana? Ya bagus. Yang dibuang, yang sahamnya lagi bagus itu tuh. Nah, ya nah, jadi jangan heran, kok saham gue bagus gitu ya, tapi kok tiba-tiba ada selling pressure atau gimana kayak. Maybe CME yang selama ini udah bener di saham itu sekarang lagi kena redemption dari institusi yang ngeliat di bukunya tuh cuma reksadana yang ini doang yang plus, gue redeem ini ya, akhirnya yang itu yang kena redemption gitu. Jadi ini memang bukan kayak kita mungkin perorangan ya, Matt, ya, kita kan lihat wah reksadana atau apa gitu, yang ini yang paling jelek gue jual yang ini aja lah, yang ini paling bagus. Enggak, biasa yang cuan justru yang dijual. Nah jadi ya akan berpengaruh ke saham yang bikin si mutual fund ini untung juga begitu. Jadi memang paling enak tuh kalau kondisi market lagi bullish, Mike. Bener, Mike. Everything lebih gampang, Mike, daripada market lagi seperti sekarang ya gitu sih. Itu bener banget gitu. Dan ya jangan sampai bener yang tadi Mike bilang ya, dalam kondisi kayak sekarang itu kan kita semua pengen cari yang beggar nih ya. Beggar model MSIN dulu kan, atau beggar model Bell lately, atau beggar model Raja, PNBM, dan whatever lah gitu ya, banyak gitu kan. Tapi jangan sampai karena kita pengen beggar, malah jadi beggar gitu ya, mereka kebalik gitu, akhirnya jadinya terbalik gitu. Dan balik lagi kita harus balik mungkin ya, Mike, ke prinsip bahwa pada saat beli itu posisi kamu apa? Trader kan? Ya berarti harus memakai stop loss trader gitu kan. Tapi kebanyakan masuk sebagai trader, berakhir menjadi investor. Yes. Berakhir menjadi investor. Atau kebalikannya, masuk niatnya jadi investor, pas naik 5%, keluar as a trader gitu kan. Akhirnya kecampur nih view-nya gitu ya. Nah, Mike, kita hari ini mungkin banyak ngomong soal ini juga ya. Kayak prinsip-prinsip seorang champion trader kayak misalnya Mark Minervini. Mark Minervini kan bilang kan, good trader itu manage the downside. They don't care about the upside. Jadi yang dia jaga itu bawahnya, itu kan. Kalau atas ya terserah ini saham berapa gitu kan. Dan yang dia selalu bilang yang menurut gue itu bagus juga adalah siapapun yang nggak pakai stop loss ya kan, eventually akan stop trading. Jadi siapapun yang nggak pakai stop loss eventually akan stop trading gitu kan. Dia bilang kenapa? Ya modalnya habis gitu kan. Nah, dalam kondisi kayak sekarang, Mike, lu kalau ngelihat stop loss yang biasa lu pakai untuk lu sekarang itu lebih ke stop loss as the whole portfolio. Misalnya, oke, dari total gue main misalnya contoh, misalnya gue punya duit misalnya 100 juta, udah turun 10% jadi 90 juta, ya udah gue stop trading dulu. I close all position. Atau tetap lu akan lihat stop loss itu based per stock demi stock. Gini, bagaimanapun posisi porto saya, trading seperti apapun, di saham apapun, enggak akan saya biarkan lebih besar merugi daripada 10%. Terkadang bisa 12-15%. Nah, itu namanya drawdown. Jadi kan teman-teman mesti jaga drawdown. Drawdown kalian masing-masing tuh berapa? Jadi teman-teman punya uang 100 juta di market, maksimal rugi 10 juta cut. Udah selesai. Mau itu bullish kayak apapun, mau ownernya saham ABCD bisikin kamu bilang besok bakal naik 50%, 25% kali 2, itu pun bodo amat. Saya udah rugi lebih dari 10%, saya udah bodo amat. Terserah kamu mau ngomong apa, saya udah rugi lebih dari 10%, saya nggak mau. Itu kalau saya strict soal itu. Nah, yang kedua, kalau saya stop loss di market seperti ini, terkadang tuh agak gimana ya, karena trading saya sendiri pribadi, saya bisa biarkan saham saya di saat seperti ini bisa sampai minus 10%, minus 14%. Kenapa? Karena volatilitas, satu. Tapi yang kedua, porsi saya entry itu less, very very less dibanding dengan market bullish. Makanya stop loss saya nggak ketat karena
porsi saya tuh kecil-kecil. Jadi kalau sekarang dilihat porto saya, ada yang minus 12%, tapi porsinya tuh hanya sekitar 1 atau 2% dari porto. Baru sendal lah, istilahnya sendal. Jadi kalau naik juga ya udahlah, rezeki sendal gitu, karena rezeki market bearish gitu. Banyak tuh yang pengennya tuh kayak market bearish kan banyak yang turun nih, jadi bakal banyak yang rebound cepet juga. Ya udah, saya entry gede, nanti rebound habis itu udah gitu. Nah, pada faktanya saya nggak tahu sih teman-teman, tapi kalau pada faktanya selalu setiap market bearish kalau saya mau balikin dengan duit lebih gede, malahan adanya ketampar. Hmm. Ya, 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 ya. Benar, benar, benar. Itu benar banget ya. Dalam kondisi kayak sekarang tuh, apa yang Mike bilang semua tuh itu benar banget ya teman-teman ya. Oke. Nah, Mike, berarti kan eh, setuju juga nggak, Mike? Dalam masa sekarang, at least kalaupun kamu nggak dapat cuan, kamu dapat pelajaran, dan yang paling penting juga capital preservation, Mike. Bahwa Yes. oke, modal gue cepet, market turun, sekarang mungkin duit gue tinggal 90 atau 80, tapi jangan sampai ini uang lebih turun lagi nih. Jadi gue harus jaga di 80-90 ini, supaya nanti begitu market sudah turning point gitu ya, nah gue bisa capitalize di situ. Karena jujur di tahun 2020 sih, gue ada lihat nih, trader-trader yang pada saat market bearish, dia capital preservation-nya tuh skillnya tuh bagus. Memang dia nggak terlalu jago lah cari stock picking waktu itu, tapi dia belajar capital preservation. Modal sih dari 100 turun nih jadi sekitar 70 lah ya, 70 gitu. Berarti kan rugi 30%. Tapi begitu dia udah jaga modalnya, market bullish kan makanya waktu itu 2020 second half gitu kan. Mereka main saham-saham yang bank syariah, yang obat-obatan itu, wah itu menangnya dari gede-gede semua beggarnya gitu kan. Jadi akhirnya duitnya dari 70 mungkin berlipat misalnya 4 kali jadi 280 kan. Jadi akhirnya secara total malah untung dia gitu kan. Nah, berarti dalam kondisi sekarang, ini ya makanya kita ngomong per hari ini. Misalnya per hari ini, you see the market gitu ya. Di saat sekarang, menurut lo, waktu yang tepat untuk capital preservation ya, dalam kondisi kayak sekarang? Yes, setuju banget. Jadi memang di market sekarang akan jauh lebih baik kalau seandainya kita punya drawdown dan yang lebih ketat. Nah, kayak sebenarnya Ya, kalau 30% tuh udah di luar dari aku punya rules gitu. Maksimalku tuh ya, 15%. Apapun itu. oke. Bisa mau siapapun yang bisikin atau gimana pun saya ngelihat bullish, kalau seandainya saya udah 15% minus, off trading. Udah, liburan aja, tunggu sampai market oke, baru entry lagi. Makanya sebenarnya aku tuh harap teman-teman yang masih kebingungan sama market, even saya juga masih kebingungan sama market, terus terang di flow, baca flow harian itu masih agak rumit. Nah, bukan kita bilang nggak usah invest di market, enggak, tapi tahan diri kalian Ya. ya. Jangan terlalu sering belanja apalagi gede. Nah, tahan diri kalian dan tunggulah market dalam keadaan yang nanti memulih, yang dimana saat ini belum menunjukkan tanda-tanda itu. Bahkan kalau menurut saya justru ini masih saat-saat akan ada swing low lagi di market. Kelihatan banget nggak bisa ngelewat resist. Kemudian kemarin dow-nya kencang, hari ini market Asia merah merona. Kemudian US masih akan menuju resesi. Lalu masih ada potensi default dari bank di Jepang. Hutang di Jepang itu udah semakin gede. Nah, jadi memang untuk saat ini tahan diri kalian, simpan cash kalian, tunggu sampai market bottoming yang nanti kita bakal lihat sama-sama. Di berapa? I don't know, tapi kurang lebih menurutku nggak akan break di bawah 6.000. Itu menurut pendapat saya pribadi. Nggak akan break di bawah 6.000. Jadi dekat-dekat 6.000 itu maybe we will be bottoming in market di IHSG. Apalagi kita punya strong fundamentally lebih kuat dibanding dengan negara lain. Nah, disitulah kita baru lihat lagi saham apa yang selama penurunan di Akum, saham apa yang selama penurunan dia melakukan corporate action yang oke, saham apa yang selama penurunan makronya itu mendukung. Nah, salah satu contoh saat ini, Pegas itu kan rutin di Akum ya bro ya, dan juga ada beberapa ya rumor yang mengaitkan tentang kinerja harga gas apa segala macam. Tapi at least I saw that Pegas itu salah satu saham yang oke di saat market seperti ini. Nah, nanti kalau bullish gimana? Nanti kalau bullish, nah I think dia bakal rebound juga. Tapi untuk saat ini masih mungkin akan turun gitu. Karena akum bukan berarti naik gitu. Akum artinya ada yang ngumpulin. Ya, Kita perlu lihat lagi akumnya di area mana dan arahnya kemana. Bisa aja yang akum gagal loh gitu. betul. Itu yang Mike bilang juga benar ya, Mike ya.
yang akum bukan berarti bakal sukses gitu ya. Karena kan yang akum juga ya apa, dia beli ya, tapi kan apa, view-nya beda ya Mike ya. Kayak kita misalnya beli saham, kita expect bulan depan udah naik gitu kan. Sedangkan kalau big guys, kalau beli gitu ya Mike ya, kalau mereka mau build posisi yang besar, ya nggak berharap bulan depan naik ya Mike ya, dia kumpulin pelan-pelan sambil turun, ya mungkin tahun depan baru main gitu kan. Jadi time frame-nya beda nih, apa ya teman-teman ya. Dan tadi gue adalah nih komen Mike, kalau sahamnya bagus gimana? Nah, balik lagi, ini seperti yang tadi kita bilang ya Mike ya, contoh nih kita ngomong misalnya kayak yang fundamentalnya bagus nih sekarang yang kita ngomong misalnya Mac ya, kayak Adaro ya kan, MDKA gitu kan, dan teman-temannya gitu, yang maksudnya disupport sama kenaikan harga komoditas selama setahun terakhir ini. Ya kalau kayak gitu balik lagi, kalau sahamnya bagus, nah berarti teman-teman sudah mindsetnya investor kan ya Mac ya. Sedangkan yang kita ngomong di sini kan ya gimana kamu menjadi trader yang baik gitu. Jadi harus dibedain nih, beli pada saat kamu pengen invest sama beli pada saat ingin trading ya Mac ya. Yes. Kalau beli pas mau invest ya kalau perlu setiap bulan DC aja ya Mike ya. Tiap bulan ya beli, ataupun perlu tiap minggu dicicil aja kayak gitu kan. Ya tapi kalau misalnya eh, apa teman-teman posisinya sebagai trader, apa kalau kata Mark Minervini lagi makanya saham yang bagus itu adalah saham yang naik, bukan saham yang fundamentalnya bagus. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau Mark Minervini saham yang bagus itulah saham yang naik kalau menurut dia. Kalau saham yang nggak bagus, mau fundamentalnya bagus apapun, ceritanya itu bagus apapun, kalau turun ya buat dia bukan waktunya untuk apa trade sekarang gitu. Nah Mike, mungkin lo mau share kali ya Mike ya, boleh. chart mungkin 1 atau 2 saham mungkin yang menjelaskan kayak selama ini 1 bulan terakhir ini sebenarnya mungkin miss-nya tuh di mana sih Mike gitu. Nah, pertama sih mungkin gua mau kasih lihat IHSG kali ya pertama. Ya, oke. Nah, ini arah IHSG. First of all, ini clear kalau kita lagi ada di momen market double tops. Nah, sebenarnya ya, semalam tuh gue udah curiga tuh. Dow kan hijau ya. Mungkin nggak sih IHSG kita bisa ngelewat resist neckline double top ini? Ternyata nggak bisa. Dan ini namanya bearish engulfing. Alias semua saham ketelen gitu. Dan potensinya sih, kalau kita bicara potensi, besok turun lagi ke bawah. Jadi kalau mungkin kita coba lihat di sini deh. Double tops pattern. Nah, jadi ketika suatu saham ada pattern double tops, dia ada kecenderungan memang untuk ngetes lagi tuh. Rebound, jadi alias kasih false hope lah, atau namanya dead cat bounce gitu. Jadi ketika dia rebound ke sini, dia nggak bisa lewat, nah dia lanjutkanlah penurunannya tuh. Dan itulah yang terjadi di IHSG. Nah, memang terlihat jauh lebih volatil, jadi besok ada potensi turun. Nah, salah satu kesalahan saya adalah di DOIT today. So, DOIT juga sebenarnya DOIT itu reboundnya good, which is 1 di EMA 200 pertama. Yang kedua, dia juga berhasil rebound di areal demand-nya di sini. Nah, jadi di sini ada higher high, di sini, nah, rebound dia di sini. Yang dimana saya spek dia bakal reversal today. Nah, kemarin seharusnya coba spek itu di sini, tapi saya speknya di sini. Nah, ada double bottom di harian. Resistnya kelewat tuh di pagi. Karena market jelek, perhatiin ini. Kena ada di sini, padahal belinya di sini. Nah, so untuk begini gimana? Biasanya enggak jauh-jauh dari sini stop loss, tapi karena entry saya porsi kecil, saya bakal average lagi di sini 370. Nah, setelah itu saya bakal spek dia nyebrang lagi, baru di sini saya jual semua. Nah, itu trading in short term yang dimana volatilitasnya begitu kencang. Padahal ini perhatiin volumenya tuh kencang banget loh. Tahu-tahu shooting star kebalik, habis itu turun. Jadi ya, pelajaran saya sih memang sebenarnya ya, postingan pertama saya di Instagram Michael Yo itu adalah never buy on breakout in market bearish. Dan saya sendiri kena today. Boleh dibilang kayak flow-nya itu sebenarnya tadi pagi tuh oke banget, cuman nggak tahu kenapa sesi 2 semuanya banting gitu. Bukan sesi 2 sih, sesi 1 akhir itu udah mulai nggak benar semua. Dan bukan cuma saham DOIT, semua saham, even saham-saham penny stocks juga di
di closing itu juga banyak yang ketampar semua gitu. Bukan ini loh, bukan cuma saham blue chip loh, penny stocks even gitu. Nah, ini mungkin kalau aku kasih lihat saham-saham yang oke boleh kali bro ya, yang ada di pantauanku yang umum gitu. Nah, ya boleh. Nah, jadi saya sih perhatiin ya saham-saham yang ada di depan saya ini boleh dikatakan akumnya bagus. Yang ISAT nggak jadi deh, agak beresiko karena volatil. ISAT saya hapus deh. ISAT dihapus. Nah, ini rata-rata consumer goods. Kemudian Pegas akumnya bagus dan Frank juga kemarin akumnya oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada ICBP. Jadi kalau seandainya ya fund-fund itu posisinya udah bearish di market, tapi dia seorang equity fund. Dana yang dititip ke nasabah itu nggak boleh dianggurin, tetap harus dibeliin saham. Nah, biasanya mereka tuh pindah ke saham-saham defensif. Jadi kelihatan tuh ya di bottom sini tiba-tiba ada volume kenceng dan ICBP justru di saat market lagi jelek ini dia memulai uptrendnya gitu. Jadi kalau di view saya ini dia lagi mulai sebuah impulsive wave. Ya tapi nggak jauh-jauh, let's say paling 10.000 doang gitu. Karena kalau kita bicara terlalu jauh takutnya nggak make sense. Nah, pucuk wave 3 itu kemungkinan kena besok tuh di 9450. Jadi 9450 dia ada potensi koreksi lalu lanjutkan wave kelima itu ICBP. Nah, karena kalau kita bicara today sendiri ini big akum yang dilakukan oleh 3 broker paling gede, Credit Suisse, Mandiri, BK, JP Morgan. Nah, total ini akumnya kurang lebih 50-an miliar di angka 9.170-an let's say kurang lebih. Nah, dan itu salah satu stok yang oke. Nah, lalu ada mungkin Pegas deh, kita lihat deh. Meskipun dia turun ya, terkoreksi. Tapi koreksinya Pegas itu wajar. Pertama, itu menyentuh areal resisten di atas. Nah, kemudian koreksinya Pegas ada potensi kalau dia balik ke swing low di bawah tuh 1006. Nah, di 1006 I think itu will be a good price karena per today aja Pegas itu masih diakum oleh foreign. Ini 1760-37 bio kelihatan lumayan gede. Tapi kalau untuk beli boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi dengan porsi kecil dulu. Jadi kalau teman-teman semua nanya, saham-saham yang bagus boleh nggak sih kita cicil? Jawabannya boleh banget, tapi ya dengan porsi yang kecil, itu aja. Nggak usah berharap cuan-cuan gede dulu di market begini. Nah, lalu Frank juga, dia nggak bisa ngelewat resisten, terkoreksi sebentar, I think di 80, itu next dia bisa balik ke support kemarin di 80. Dan ini udah mulai ada volume-volume besar di sini, dan itu which is menarik karena Frank ini udah termasuk salah satu saham yang terkoreksi cukup dalam ya dari pucuk di 168 dan ini udah menunjukkan tanda-tanda bottoming itu gitu. Jadi saham yang ada itu sebenarnya nggak begitu banyak sih. Nah kalau ISAT dibahas ya oke lah. ISAT juga tuh Bumi Mike tuh banyak yang request. Boleh. Banyak yang request Bumi. Jadi Bumi. Jadi Bumi ini kan ya ini tuh resisten kelihatan jelas nih. Ya, ini di resisten, nggak bisa lewat nih. Kalau dia udah bisa lewat ini nih, enak nih. Nah, volume juga masih oke. Nah, today, besok kan bakal nyentuh EMA 200 tuh menarik. Sebenarnya kalau Bumi bicara teknikal agak-agak geli-geli kali ya. Ini bosnya harusnya nggak ngeliat teknikal nih. Tapi ya, kalau kita ngelihat flow, balik 60 itu areal kemarin banyak yang beli gitu. Areal breakout awal lah. Areal flow awal muncul gitu. Jadi di 65 sampai 60 itu menarik untuk Bumi. Nah, ingat ya. Ini bisa aja balik gocap. Jadi ya gunakan porsi yang kecil gitu. Karena tadi kita juga ada cerita kalau seandainya di atas inilah di atas level 73 itu udah bakal banyak seller dan ini kelihatan nih muncul nih di atas 73 nih. Tapi saya cukup confident kalau seandainya 60 ketahan. Jadi kalau 60 ketahan itu oke untuk Bumi. Kalau break 60 ke bawah ya udah mati bye-bye dulu. Tapi ini ya salah satu saham yang biasanya akan jalan kalau market koreksi. Iya, betul.
Gitu. Oke. Mike, ini kan KRB kan sebentar lagi katanya ya, kita belum tahu pasti ya. Mau buka kan bisa balik normal kan. Nah, ini teman-teman mungkin harus disiapkan nih, maksudnya, what do you think nanti begitu ARB berubah jadi 35%, ya pasti market akan lebih volatile ya Mike ya. Karena kan selama ini orang sukanya comfortable. Udah gue beli aja pas auto reject atas gitu kan. Toh eventually besok stop loss gue maksimal 7% gitu kan. Besoknya paling 7% lagi gitu kan. Nah, kita akan segera berhadapan dengan banyak perubahan nih. Pertama, kode asing lokal akan hilang nih ya Mike ya. Kurang lebih minggu depan gitu kan. Terus juga kita akan berhadapan dengan potentially ARB balik lagi nih, balik normal gitu kan. Nah, jadi saran apa Mike yang mau lu kasih dari sekarang nih ke teman-teman gitu untuk menyiapkan saya supaya nanti siap nih dengan ARB nih, karena kan kebanyakan mungkin dari teman-teman di sini kan baru mulai tahun 2020 ya Mike ya. Nah, pada saat tahun 2020 itu kan ARB itu sudah 35, 25 dan 7 nih bawahnya semua kan. Nah, jadi what's your suggestion Mike? Advice lah gitu supaya untuk menyiapkan, karena menurut gue Mike nanti yang lebih penting tuh ke mental nih Mike. Grafik kan dari dulu sama Mike. Yang paling penting mentalnya nih. Sebenarnya kalau kita bicara ARB normal itu akan jauh lebih bagus untuk market maker, karena biasa market maker kalau nyari barang saat ini di minus 7% terkadang volumenya kurang gitu. Itu satu. Terus kalau 7% kan teman-teman udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, sementara kalau di market ARB normal itu menurutku jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik bagi kalian yang bisa lebih disiplin. Itu satu. Jadi kita harus jauh lebih disiplin lagi, nggak bisa lengah lagi tuh. Kadang kan ada yang beli kayak minus 5%, ya udah gue beli toh maksimal sampai ARB, habis itu dibiarin gitu. Nah, tunggu ada bangun baru dijual, nah itu udah nggak bisa lagi. Jadi ini satu, kalau seandainya kalian nawar barang, biasakan nawarnya tuh maksimal di minus 7% tiap hari. Nah, kali ini kalian mesti berbeda. Karena kalau kalian nawar barang, coba deh nawarnya tuh bener-bener pelit banget. Nah, justru itu bakal kasih keuntungan ke kalian. Mungkin kalian bakal jarang dapat barang kalau kalian nawar pelit. Tapi begitu kalian dapat, itu potensi kalian langsung profit, itu kenceng. Itu yang terjadi kalau seandainya ARB-nya normal. Jadi di market normal, di market ARB normal begini, kurang-kurangilah. Apalagi market bearish, sebenarnya bukan cuma ARB normal. Di market begini, kurang-kurangilah buy on breakout. Dan jauh lebih sering antri ke bawah tapi berlapis. Kayak contohnya, teman-teman mau beli 100 juta, di ARB pasti habisnya tuh di minus 7% kan, kalau ngantri hari itu. Nah, ini berlapis buat ke bawah sampai dalam banget gitu. Dapat ya syukur, nggak dapat ya udah. Apalagi kalau di market-market contohnya, kayak BNI, Bank Mandiri, BCA, itu most likely bisa minus 7% sih, mungkin enggak lah ya. Kecuali kita benar-benar resesi. Tapi kalau kayak Bumi minus 35% pun mungkin kalau menurut saya. Nah, jadi Iya. Apalagi kayak sekarang aja main udah deg-degan, Mike. 4 fraksi aja ARB. Iya, 4 tim doang udah aneh gitu sebenarnya. Makanya kayak ya di sini akan jauh lebih dinamis. Jadi perhatikan money management, dan itu boleh dikatakan mungkin akan lebih banyak lagi yang tereliminasi. Investor yang tereliminasi, dan pastikan itu bukan kalian. Maka dari itu belajar money management itu dimulai dari sekarang. Sebenarnya agak bagus market kita begini, karena itu artinya kita bakal lebih care sama uang kita kan. Iya. Memang kita kan sebagai trader juga, terutama teman-teman yang baru trading dari tahun 2020 harus siap ya Mike ya, karena kan kita lihat nih apa yang terjadi kayak di kripto gitu kan. Kripto kan nggak ada batas arah tuh ARB. Dan semuanya shock kan begitu ada penurunan tajam kayak berapa hari lalu sampai Ethereum di bawah 1.000, Bitcoin di bawah 20.000 dan segala macam. Itu sesuatu yang mereka nggak pernah lihat mungkin Mike pada saat dulu kan kripto naik dari 2020 sampai sekarang gitu. Dan sudah pasti nanti market juga pasti akan lebih volatile ya Mike ya. Karena kan yang selama ini ARB 7 sekarang berarti bisa overshoot mungkin sampai 15 gitu kan. Terus trader support beli lagi naik di tinggal minus 7%. Jadi akan lebih volatile nih pasti ke depannya. Jadi ya teman-teman harus sering-sering lebih belajar ya Mike ya, bisa dibilang ya pelajarin semuanya. Nah, mungkin Mike ini juga salah satu contoh, mungkin nanti kita bisa lihat juga nih Mike chartnya gitu ya. Contoh misalnya saham kayak what do you think about saham yang kayak BEST gitu Mike? Habis istirahat turun dalam 2-3 hari langsung breakout ke atas. Should you buy? If you buy, berapa persen dari porto
where you place your stop loss gitu, taruh di mana stop lossnya gitu kan. Atau segmen kayak BP, Mike, yang habis breakout turun lagi langsung uji apa ininya apa previous resistance. Iya. Jadi BEST itu salah satu saham yang memang ada di menu saya. Nah, salah satu alasan saya beli itu pertama sederhana, volume meningkat, kenceng, breakout jelas. Nah, tapi market volatil seperti ini, retail yang keluar, bandarnya pun nggak mau nampungin gitu, istilahnya gitu, market makernya pun nggak mau nampungin, dibiarin jeblok. Tapi bearish nggak? Jawabannya enggak, karena dia akan menuju bearish kalau seandainya ngelewat dari titik terendahnya, which is itu di 100. Dan itu enggak, nah ternyata rebound lagi. Jadi saat ini ya, memang saya sendiri kena tampar ini di sini. Nah, mestinya yang mesti saya lakukan adalah, kalau seandainya saya mau beli di sini, saya kan belinya di sini. Saya spare dia turun sampai di sini. Kalau Mark Minervini, dia bakal jual di sini loh. Stylenya Minervini, dia kasih range lebar banget, nah dia bakal jual di sini. Dan Minervini itu ketat banget soal stop loss. Dia ketat banget soal drawdown. Jadi ya dia memang di market seperti ini, dia memberikan range yang agak besar. Biasanya tuh nggak lebih dari 7%. Tapi kalau lebih dari 7%, maka dia akan entry dengan porsi yang lebih kecil. Nah, jadi kalau BEST, in my opinion ya, saat ini kan dia nggak bisa ngelewat titik tertinggi ini. Nah, ini menarik. Jadi kalau seandainya dia koreksi, balik ke sini, saya di bawah 120 sampai 110 itu areal akum lah, areal beli lah. Itu untuk BEST. Nah, volume hari ini kenceng kalau kita masuk ke jam-jamannya. Bagus. Ini masih bagus. Meskipun dia shooting star, tapi masih bagus. Jadi ada potensi dia turun dulu. Nah, ini kalau teman-teman buy on breakout, tewas ini. Apalagi kalau di ujung kan. Nah, jadi salah satu cara untuk ngadepin market kayak begini, itu adalah begini. Kamu lihat satu saham breakout, nggak usah beli dulu. Tunggu dulu besok atau 2-3 hari kemudian dia kemana. Kalau seandainya dia terkoreksi, dan koreksi di sini volumenya kecil-kecil, nah itu worth to buy. Kalian tinggal hitung kira-kira average market di berapa. Nah, itu ada tanda-tanda dia bakal segera rebound kalau market udah bagus. Nah, kalau market begini masih naik turun, nah itu ibaratnya dia lagi ngetes pasar lah gitu. Ngetes market gimana gitu. Gimana respon di resistant buyer, oke nggak gitu. Nah, that's why kalau bolak-balik di saat market begini, itu wajar banget. Itu best. Nah, nextnya ada BP. Jadi BP juga frustrated sih, karena dia koreksi yang naik kenceng begini, balik dalam 3 hari. Nah, besok itu penentuan tuh, kalau seandainya dia drop di bawah titik terendah dari candle ini 116, nah boleh dikatakan ya hitungannya whipsaw lagi lah, atau false break. Jadi akan jauh lebih baik kalau teman-teman spare exit di 110, di bawah 110 maksimalnya 110. Nah, bayangkan kenceng begini dalam 1 hari, dalam 3 hari balik. Ini kalau seandainya nggak ada ARB 7%, bisa jadi dalam 1 hari balik. Ya, betul. Setuju. Nah, besok udah nyentuh areal di mana lagi nih? Penting nih. Ini besok areal ini kalau dijaga tuh penting banget nih. Ya. Mike, ini gue lihat banyak mungkin teman-teman yang mungkin lagi kena nyangkut mungkin, atau lagi mungkin pengen tahu analisa Mike soal TINS nih, Mike. TINS ini kan hari ini kan ada berita soal royalty TIN ya, gitu kan bisa dibilang kan. Nah, kalau sekarang Mike, kalau yang udah punya gitu ya, atau yang mungkin belum punya, apa advice paling oke gimana Mike? Kalau lu yang lagi ngeliat saham ini Mike, either lu mau beli atau lu misalnya udah punya posisi. Nah, pertama ya, TINS memang yang paling rutin di akum sama foreign itu adalah TINS. Itu satu. Yang kedua, today tiba-tiba ada berita nggak jelas. Bukan berita nggak jelas, ada berita yang keluar mengatakan kalau TINS itu nggak boleh diekspor. Timah nggak boleh diekspor, which is respon market itu jelek, kelihatan di sini. Nah, tapi dia ketahan di MA 200. Nah, besok ya, semet TINS itu ada satu gap kecil di sini yang condong akan ketutup. Tapi kapan? Belum ada yang tahu. Nah, so far ya, kalau seandainya 1615 ini jebol, terakhir itu di 1470 nextnya. Nah, boleh nggak average down di sini? Menurutmu nggak bijak kalau seandainya kita average down di market seperti ini? Akan jauh lebih baik kalau kita buang dulu, lihat respon di sini, kalau dia rebound, nah kita beli. Kalau seandainya dia rebound dan dia balik ke sini, nah itu kan sudah nutup banget pasti. Nah, jadi akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi 2 titik penting. Besok
Kalau seandainya break lagi, maka nunggunya di 1480. 1480. Oke. Yes. Mike, tadi kan Mike sempat bilang ya Mike ya. Oke, contoh ISAT. Ini lagi volatile nih kata Mike. Nah, buat Mike di market kayak sekarang, apa definisi dari volatile itu apa Mike? Jadi mungkin teman-teman bisa belajar sama volatile itu kayak apa sih menurut kau Mike gitu. Apakah yang setiap hari nyentuh ARB terus dia apa kuning terus dia ARB lagi, atau sama yang kayak gimana Mike yang menurut Mike itu volatile gitu? Sebenarnya volatile itu kan kalau kita berkaca sama definisinya adalah volatilitas. Volatilitas itu pergerakan yang Ya. spreadnya tuh jauh lebih kencang, jauh lebih cepat. Nah, tapi kalau di viewku ya, di maksudku volatilitas itu pergerakan yang saham yang pergerakannya acak. Nah, sesi 1 kenceng, sesi 2 hancur gitu. Sesi awal hancur, sesi 2-nya kenceng. Nah, itulah volatilitas kalau menurutku. Jadi pergerakannya acak, susah dibaca, dan boleh dikatakan ya susah untuk dianalisa. Tapi ISAN itu termasuk salah satu yang menurutku saham yang oke ya. Kalau di posisi seperti ini ya. Ini keluar MSCI, kemudian ada yang cover, dan ini koreksinya juga masih so-so lah gitu. Iya, I see. Nah, Mike, kita terakhir kita akan bahas soal bottom fishing. Ini dari tadi ada yang ngelewat terus di depan layar kita tuh kan, wah TNCA nih, rebound kenceng 2 hari ini ya. Tapi kita tahu, 2 hari ini rebound, tapi sebelumnya udah turun parah banget gitu kan ya, harganya gitu kan. Nah, dalam kondisi kayak gitu, Mike, itu kan saham ideal yang menurut Mike bottom fishing. Apa Mike lebih suka bottom fishing tuh yang supportnya tuh udah ada, jadi di situ kita bottomnya, bukan cari yang lagi pisau jatuh begini Mike ya. Mungkin biar teman-teman nggak salah definisi nih Mike, bottom fishing versi seorang Michael Yeo dalam market sekarang tuh apa? Nah, kalau bottom fishing di viewku itu adalah ketika ini mungkin bottom fishing seorang scalper ya. Nah, enggak kalau seorang swing trader. Karena kalau bottom fishing seorang swing trader itu dia akan mencari areal demand satu. Yang kedua, dia akan mencari areal base. Yang ketiga, dia akan mencari di mana areal akum. Nah, salah satu contoh mungkin kita cari yang mudah lah ya. BNI contohnya. Nah, contoh nih BNI nih. Di sini kan ada gap kosong di sini. Jadi ada potensi kalau menurutku gap ini akan diisi. Itu satu. Masalahnya kapan diisinya kita nggak tahu. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita nunggu bottoming market. Nah, bottom fishing yang baik di BNI menurutku itu di mana? Kalau seandainya besok 8.000 support, yes support. Tapi apakah support artinya nggak bisa jebol? Enggak, di market seperti ini support itu tempat pemberhentian sementara. Jadi kalau kalian mau entry dengan porsi kecil, which is doesn't matter. Tapi akan jauh lebih baik kalau dia menyentuh titik-titik penting. Nah, titik-titik penting BNI menurutku itu ada di sini. Ada titik tertinggi. Ini EMA 200 kan pasti bakal makin naik nih nanti. Bakal makin naik. Nah, jadi di 7.500 itulah bottom fishing dari seorang swing trader di BNI. Jadi bisa memakan waktu yang lama, which is bisa sebulan mungkin. Nah, jadi ketika dia menyentuh ini, ada potensi dia rebound. Nah, disinilah kita melakukan bottom fishing. Jadi beda, kita mesti cari yang ada base, kita mesti cari yang tekanan koreksinya sudah mungkin melandai, kemudian dengan indikator-indikator seperti MACD, foreign flow. Nah, jadi bukan bottom fishing kayak TNCA begitu, ya itu mungkin bottom fishing seorang scalper, karena semakin lower low, tiba-tiba kenceng, nah itu siapa yang bisa menerka bottomnya sih, gitu. Ya, tapi kalau ada yang bisa, tapi kalau ada yang bisa, which is good ya. Saya nggak bilang mungkin nggak ada yang bisa gitu. Oke, berarti bisa dibilang Mike, definisi bottom fishing seorang Michael Yeo itu bukannya mencari saham yang lagi turun, terus gua main beli aja, tapi bottom fishing seorang Michael Yeo teman-teman adalah bottom fishingnya itu alias mancingnya itu di titik yang ada jelas. Apa pernah ada buying support di situ sebelumnya, mungkin previous resistance, emang support yang kuat, atau ada moving average penting berarti ya Mike ya. Berarti di situ bisa dibilang itu bottom fishingnya. Dan itu jadi memakan waktu lagi, teman-teman. Dan itu memakan waktu selama proses menuju itu belum sampai, fishing lah benaran, alias pergi memancing ikan liburan.